Ya, PT Maybank Sekuritas Indonesia resmi meluncurkan waran terstruktur di Bursa Efek Indonesia. Waran terstruktur menggunakan underlying saham 8 perusahaan konstituen IDX30. Di antaranya ada PT Telkom Indonesia Tbk atau TLKM, kemudian PT Aneka Tambang Tbk ANTM, dan juga PT Astra International Tbk ASII. Bursa Efek Indonesia kembali kedatangan 8 waran terstruktur terbaru garapan dari PT Maybank Sekuritas Indonesia. Waran terstruktur itu berdasarkan underlying saham konstituen IDX30. Secara rinci, saham yang jadi underlying yakni saham PT Telkom Indonesia Tbk atau TLKM, PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM, PT Astra International Tbk atau ASII, PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI, PT Merdeka Cooper Gold Tbk atau MDKA, PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau Pegas, dan juga PT Bukit Asam Tbk atau PTBA. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp306 sampai Rp570 per unit di masa penawaran umum perdana yang telah dilakukan pada tanggal 2 hingga 6 Februari 2023 lalu. Presiden Direktur Maybank Sekuritas, Willianto I menilai saat ini menjadi saat yang tepat untuk menerbitkan waran terstruktur baru sejalan dengan volume perdagangan di Bursa Efek Indonesia yang masih tinggi, tercermin dari kinerja pada tahun 2022 yang solid. Selain itu, dengan meningkatnya tingkat pendapatan, semakin banyak masyarakat di Indonesia yang berinvestasi di pasar modal dan memiliki kebutuhan investasi yang lebih kompleks. Jumlah keseluruhan investor pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan hampir 10 kali lipat menjadi 10,3 juta investor dibandingkan 5 tahun lalu. Selain waran yang sudah diterbitkan, Maybank Sekuritas Indonesia menargetkan 200 waran dalam 2 tahun ke depan atau 2025 mendatang. Adapun tujuan dari target tersebut agar lebih banyak pilihan saham atau indeks yang dapat dijadikan underlying. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, Maybank Sekuritas terbitkan 8 waran terstruktur. Kita sudah hadir bersama saya ini di studio. Bapak Willianto I, beliau adalah Presiden Direktur Maybank Sekuritas. Selamat pagi, Pak Willianto. Selamat pagi, Pak Prasetyo. Salam sehat, Pak. Salam sehat. Terima kasih ini sudah pagi-pagi hadir begitu ya di studio IDX Channel. Menarik kalau kita cermati 8 sekaligus ini waran terstruktur ya. Betul. Yang sudah diterbitkan Maybank Sekuritas. Nah, apa yang mendasari akhirnya Maybank begitu memilih untuk langsung menerbitkan 8 waran terstruktur sekaligus ini, Pak? Silakan. Jadi ini sebenarnya ini kan bagian dari Maybank Sekuritas dalam mendukung untuk pengembangan pasar modal. Jadi ketika kita mendapatkan kesempatan dan izin untuk menerbitkannya, kita ingin menerbitkan 8 sekaligus untuk memberikan pilihan yang lebih banyak kepada investor dalam instrumen berinvestasi. Jadi 8 saham yang kita pilih ini adalah saham-saham yang mengcover beberapa sektor, sehingga ketika investor itu melihat ada sektor tertentu yang sedang bagus, maka warannya tersebut sudah tersedia. Oke, dan kalau kita lihat sebagai underlying-nya adalah perusahaan-perusahaan yang masuk dalam IDX30 nih. Betul. Berarti memang udah pasti perusahaan-perusahaan yang terbaik juga begitu ya, karena sudah terpilih begitu. Nah, ini bisa dijelaskan nih, Pak? Ya, jadi waran itu kan yang kita terbitkan itu memang adalah termasuk saham-saham waran untuk saham-saham yang berada di IDX30 ya. Nah, IDX30 sendiri itu adalah membernya atau konstituennya itu kan sudah dipilih dengan ketat oleh baik Bursa Efek Indonesia ya, dan juga sudah terlihat bahwa ini adalah saham-saham perusahaan-perusahaan yang sudah terbukti besar dan liquid di market, sehingga ini memberikan kesempatan untuk investor untuk melakukan investasi di perusahaan besar dengan modal yang lebih kecil. Itu dia, tadi ada Astra International, kemudian Telkom begitu. Betul. Ya, Pak Willianto. Lantas bagaimana prospeknya sendiri kalau kita lihat dengan perusahaan-perusahaan yang dijadikan underlying dari waran terstruktur ini? Ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kan kalau kita mau bicara bahwa apakah saham tersebut prospek apa tidak, ya kita juga memiliki, Maybank Sekuritas memiliki research yang selalu melakukan research terhadap perusahaan-perusahaan di IDX30 dan juga di luar IDX30. Ya. Tapi intinya adalah kita ini optimis karena kan ekonomi Indonesia sendiri kan masih tumbuh ya. Kita baru keluar dari pandemi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini tahun ini diperkirakan akan sekitar 5%.
Ya, inflasi juga kelihatannya walaupun masih tinggi tapi kelihatan sudah mencapai puncaknya dan mungkin akan menurun. Sehingga suku bunga juga kelihatannya kan sudah mulai topping off ya. Jadi kita ngelihat ke depannya prospek pasar modal ini akan tetap bagus dan akan tetap tumbuh bersama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga warrant ini memberikan kesempatan untuk investor yang kita bilang itu mau leverage atau mau memiliki volatilitas atau kesempatan yang lebih besar, ya dengan modal yang lebih kecil itu bisa menjadi instrumen buat mereka. Baik, padahal kalau kita bedah dari sisi sektoral, beberapa saham ataupun emiten yang dijadikan underlying ini juga memang dipastikan akan grow up juga di tahun 2023 ini Pak ya. Kalau kita lihat otomotif tadi, kemudian ada pertambangan, kemudian juga ada beberapa sektor lainnya. Dan Anda melihat sebenarnya prospeknya karena memang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi kita yang terus tumbuh, kemudian aktivitas masyarakat yang sudah normal, sehingga potensinya ini sangat besar untuk bertumbuh. Ya betul. Jadi kita kan mencoba membuat sektor-sektor yang supaya kita cover semuanya. Ya, ketika ekonomi tumbuh itu kan biasa perbankan juga akan membaik, ya, kredit akan tumbuh. Dan ketika masyarakat itu pendapatannya mulai naik, penjualan mobil, penjualan motor itu juga akan mulai membaik. Ya, di situ akan ada pilihan untuk Astra Internasional. Ya. Kemudian ketika harga komoditinya bagus dan sekarang kan masih relatif tinggi ya, sehingga harga-harga komoditi, harga-harga perusahaan komoditas seperti aneka tambang, PTBA itu juga akan terpengaruh dengan harga komoditas underlying mereka. Ya, jadi kita berharap bahwa ini akan memberikan pilihan kepada investor untuk melakukan investasi di pasar modal ini. Jadi pilihan sektornya itu investor sendiri, kita menyediakan fasilitas atau instrumen untuk mereka melakukan. Dan tidak tanggung-tanggung, 8 sekaligus warrant terstruktur dengan beragam juga tadi underlying dari sektor-sektor yang dipastikan akan juga bertumbuh di tahun 2023 ini. Lantas kalau kita bicara mengenai target ini Pak Wilianto untuk penerbitan warrant ini seberapa besar sih? Jadi begini, ini kan produk baru buat Indonesia ya, juga baru di launching ya. Kita adalah salah satu pelopor. Jadi walaupun kami internally memiliki target, ya, tapi target financial ini saat ini bukanlah hal yang pertama, yang paling utama. Yang paling utama adalah komitmen kami untuk terus melakukan sosialisasi pendidikan literasi terhadap investor, terhadap produk ini. Sehingga nanti investor itu lebih mengerti sebenarnya warrant itu kenapa sih bisa memberikan katakan potensi return yang lebih tinggi, tapi juga ada resikonya yang lebih tinggi ya. Ini kan high beta produk ya. Jadi dengan pengertian itu nanti investor akan lebih melakukan investasi dengan lebih terinform lah ya. Dan popularity dari warrant ini akan terus tumbuh. Berarti bagian menjadi apa ya, bisa dikatakan pendalaman pasar modal sendiri. Betul. Ya? Kemudian literasi dan edukasi juga menjadi pilihan bagi para investor. Beragam, mereka tahu jenis warrant terstruktur itu apa, kemudian underlyingnya apa. Mereka juga pasti akan mau tidak mau sedikit melakukan analisis begitu ya Pak ya. Kalau kita lihat dengan kondisi warrant yang Anda terbitkan begitu Pak. Betul, jadi sebenarnya kan secara simpel itu kan kita akan melihat sebenarnya prospek saham ini bagus apa tidak. Karena ini kan sekarang ini kan call warrant ya. Jadi kalau investor percaya bahwa underlying sahamnya akan naik, jadi dia beli warrantnya tuh kesempatan untungnya atau returnnya lebih tinggi. Tapi kan ada batas waktunya ya. Jadi ada resiko, ada potensi yang lebih bagus. Dan jadi pilihannya adalah ketika dia percaya sebuah perusahaan itu akan bagus, dia akan beli sahamnya atau dia akan beli warrantnya. Beli sahamnya bisa pegang jauh lebih lama, beli warrantnya itu dia berharap bahwa dalam waktu dekat itu harga sahamnya sudah akan mulai bergerak. Itu dia cuan jangka pendek lah paling tidak yang bisa didapatkan begitu. Nah, bicara mengenai transaksi kemudian aktivitas perdagangannya sendiri dari 8 warrant ini sejak diterbitkan bagaimana sejauh ini? Sampai sejauh ini kita sudah mulai melihat ada investor yang sudah mulai masuk ya. Interestingly ya, ini 2 warrant yang populer yang di tempat kita yang sekarang ini paling banyak dibeli, itu adalah warrant MDKA, ya, Merdeka Copper, dan warrant Bukit Asam. Jadi dua-duanya komoditi. Jadi market ini masih ngelihat bahwa komoditi ini volatilitasnya mungkin masih akan tetap tinggi dan prospeknya mungkin mereka anggap itu masih akan tetap bagus.
Oke, oke. Kalau kita tahu kebutuhan batu bara di internasional, di dalam negeri juga masih cukup tinggi begitu demand-nya mengingat adanya ancaman resesi global, kemudian krisis energi yang terjadi itu menjadi salah satu potensi begitu Pak? Betul, jadi ada dua ya. Satu itu bahwa demand-nya itu dianggap akan tetap tinggi untuk beberapa tahun ke depan. Iya. Dan yang kedua itu kan sebenarnya supply-nya kan juga jauh lebih terbatas. Karena kan ekspansi sudah tidak lagi secepat dulu-dulu. Karena kan perbankan juga kreditnya udah lebih susah ya. Betul. Untuk sektor seperti batu bara. Oke, berarti memang ini bisa menjadi pilihan tadi MDKA, kemudian juga satunya lagi tadi PTBA, Bukit PTBA Asam. ya, ya Bukit Asam begitu. Itu Warren yang ramai juga nih nampaknya nilai transaksinya tentu bisa jadi pilihan juga begitu ya. Nah kalau kita melihat lebih ke atas lagi helikopter view begitu untuk Warren begitu di Indonesia dari pengamatan dan analisis Pak Widianto seperti apa Pak marketnya begitu? Ini marketnya ini sebenarnya akan tumbuh bersama dengan dengan bertumbuhnya investor retail. Oke. Ya. Dengan kerja keras dari seluruh pelaku pasar modal dan terutama dengan dukungan yang kuat dari regulator OJK maupun IDX, investor pasar modal di Indonesia ini kan sudah tumbuh hampir 10 kali lipat ya. Betul. Dari 1 juta 5 tahun yang lalu udah jadi 10 juta lebih sekarang ini. Dan kita ngelihat ini sebenarnya baru permulaan. Ya, baru permulaan. Karena kalau kita lihat penetrasi dari jumlah penduduk yang melakukan investasi di pasar modal, kita masih jauh ketinggalan dari Malaysia, dari Thailand, ya. Itu masih jauh. Jadi potensi kedepannya ini akan tetap tumbuh, ya. Dan memang investor ini kan banyak investor pemula. Nah, disitulah fungsi kita melakukan literasi pasar modalnya ini untuk membuat mereka itu bisa mengerti bahwa investasi di pasar modal itu sebenarnya kita itu membeli perusahaan seakan kita ikut kongsi tapi kita itu hanya diem aja orang lain yang jalanin. Pemilik, Kita pemilik tapi tetap sebenarnya. santai begitu. Nah, memanfaatkan demografi penduduk kita, millennials generation begitu. Seperti apa? Apakah benar-benar ini menjadi berkah tersendiri bagi industri pasar modal khususnya juga Warren terstruktur? Kita akan kembali lagi melanjutkan informasi ini, tapi terlebih dahulu kita akan sampaikan beberapa infografik untuk Anda. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kita lihat dari susunan pemegang saham dari PT Maybank Sekuritas Indonesia. Seperti yang bisa Anda lihat, Maybank Investment Bank Group Holdings Limited itu ada 340 juta saham. Kemudian ini prosentasenya 85%, kemudian Maybank Indonesia Finance 15%. Sementara dari sisi aset yang dimiliki 4,045 triliun, liability-nya 3,2 triliun dan ekuitasnya 795 miliar rupiah. Kita akan bahas nanti bersama dengan Bapak Willianto. Baik, Pak Willianto, memang kalau kita lihat tadi, demografi Indonesia saat ini penduduknya didominasi generasi milenial. Jadi kalau kita lihat apakah ini bisa benar-benar dimanfaatkan untuk menopang kinerja perseroan, apalagi mampu menyerap produk yang baru saja diluncurkan 8 Warren terstruktur sekaligus begitu. Anda melihat bagaimana Pak potensi dari generasi milenial, sebelum lagi nanti ada Gen Z juga ini Pak. Silakan Pak Willy. Jadi generasi muda ini ya Pak, generasi Gen Z, milenial ini kan sebenarnya ada potensi yang sangat besar. Satu karena kan masa produktif mereka masih jauh ya, masa kerja mereka masih jauh. Mereka itu masih baru mulai mengumpulkan aset ya, mengumpulkan income, mengumpulkan aset yang untuk ke masa depannya. Dan karena mereka itu relatif masih muda, kemampuan mereka untuk mengambil resiko itu lebih tinggi. Ya karena kan masih income mereka itu masih akan tetap tumbuh. Dan yang paling penting itu sebenarnya pada masa ini adalah yang muda-muda ini sangat digital savvy. Itu dia. Sehingga dengan tumbuhnya digitalisasi di seluruh dunia termasuk Indonesia ini, penetrasi atau penyebaran informasi dan penyebaran dan untuk melakukan transaksi itu akan jauh lebih gampang sekarang dibandingkan katakanlah 10 tahun yang lalu. Oke. Nah, ini yang membuat dua hal, satu demografi dan income, yang kedua itu digitalisasi akan membuat nih pertumbuhan kita itu mungkin akan nanti ke depannya jauh lebih cepat daripada negara lain. Oke, dengan demikian bisa dikatakan proses edukasi, literasi masyarakat muda saat ini lah bisa dikatakan itu akan lebih mudah atau justru tinggal tingkat pemahaman terkait dengan produk saja yang harus dikuatkan gitu Pak. Jadi sebenarnya kita berharap bahwa ini literasi ini harus dilakukan dengan gencar. Ya, supaya mereka itu juga jauh lebih cepat untuk bisa mengerti. Ya,
memang keuntungannya adalah sekarang kita literasi itu kan bisa secara massal langsung ya. Betul. Bisa lewat channel-channel sosial media, mau lewat website ya, mau juga nggak seperti dahulu yang kita harus keliling ya. Sekarang kita bisa keliling untuk bertanya lebih mendalam ya. Tapi lewat sosial media kita itu selalu bisa menyebarkan informasi yang benar. Ya. Jadi dengan begitu pertumbuhan dan literasi ini bisa menjadi jauh lebih cepat ke depannya, dan baik pengertian daripada investasi di pasar modal maupun terhadap produk-produk yang ada di pasar modal itu sama pentingnya. Itu dia. Nah, bicara mengenai waran terstruktur ini, kalau kita lihat dominasi mungkin nanti misalnya ada data begitu yang memuat bahwa waran terstruktur sudah mulai banyak diminati, meskipun kita lihat milenials lebih banyak masih yang ke saham, tapi Anda melihat potensinya sangat besar tidak sih Pak, waran terstruktur seperti yang sudah diterbitkan Maybank Sekuritas ini? Kalau kita lihat waran terstruktur ini sebenarnya buat Indonesia baru, tapi di ranah investasi di seluruh dunia itu sebenarnya adalah hal yang sudah lama berjalan. Ya. Jadi memang kita kan jauh lebih hati-hati karena kan kita capital market kita kan juga baru mulai tumbuh, investor-investor baru itu banyak. Jadi kita jangan sampai nanti kita harus lakukan dengan hati-hati. Tapi di negara-negara lain itu adalah sesuatu yang sudah sangat normal dan volume transaksinya itu cukup tinggi. Itu dia. Nah, langkah apa yang akan dilakukan Maybank Sekuritas begitu sehingga bisa lebih menggairahkan lagi investasi begitu di waran terstruktur begitu, mengingat ini kan juga Anda katakan ya ibaratnya barang baru lah ya kalau kita lihat di Indonesia begitu, sementara di luar negeri mungkin sudah cukup familiar. Nah, bagaimana dan mungkin strategi apa yang akan disiapkan ataupun sudah dilakukan begitu? Ya, kita telah melakukan banyak, dan merencanakan banyak aktivitas dan literasi yang akan kita lakukan. Jadi kita juga menyiapkan lewat sosial media, kita menyiapkan ada video-video di YouTube, kita juga lewat influencer yang menurut kita itu memiliki kualitas yang baik, ya. Dan kita juga melakukan seminar-seminar dan webinar-webinar yang akan kita lakukan ke depannya juga. Dan bagian daripada pendalaman pasar, selain 8 waran terstruktur yang sudah diterbitkan, nextnya ada berapa banyak lagi Pak yang akan diterbitkan oleh Persad? Sebenarnya ini kan adalah salah satu tadi yang Pak Pras juga tanya, bagaimana kita itu mau membesarkan ini. Salah satunya itu adalah kita selalu menyediakan, jadi ketika waran terstruktur yang pertama ini sudah mature atau sudah jatuh tempo, kita menyediakan juga yang lain. Ya, kita menilai kelanjutannya. Akan simultan. Akan simultan. Kadang-kadang juga itu bisa nanti 3 bulan lagi kita udah launching lagi, 6 bulan lagi kita launching lagi. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah memperluas jumlah waran terstruktur yang ada, underlying yang ada. Sekarang kan baru 8. Ya, kita kalau bisa itu nanti kita akan coba untuk launch untuk semua yang diperbolehkan. Baik. Sehingga investor nanti ketika dia menyukai atau melihat prospek suatu saham itu bagus, warannya juga tersedia. Karena kan kita di sini ini kan kita tidak pernah bisa menebak dengan pasti ya, kita hanya bisa educated guess bahwa sektor mana sih yang akan laku ke depannya, yang akan populer di tahun ke depannya. Jadi kita mencoba menyediakan pilihan yang lebih banyak. Itu dia, karena di pasar modal memang tidak ada yang bisa dikatakan pastilah begitu ya kalau kita bicara mengenai investasi. Tapi dengan kondisi yang ada begitu, Anda melihat bagaimana penetrasinya nanti ke depan, kemudian dengan ada penerbitan secara berkelanjutan begitu untuk waran terstruktur, apa yang bisa kita lihat bagaimana potensinya juga nanti di Indonesia lah terutama begitu. Kita melihat ini bahwa ke depannya ya, kalau kita bicara dengan literasi yang kita lakukan, dengan pertumbuhan pasar modal yang ada, itu kita melihat bahwa mungkin dalam waktu 3-5 tahun ke depan ini bisa menjadi sekitar 15-25% daripada jumlah transaksi yang ada. Ya. Untuk mungkin IDX 30 untuk yang dimungkinkan. Jadi sebenarnya pertumbuhan ini bisa 2. Satu adalah kita menambah jumlah waran di lingkungan IDX 30 yang ada sekarang. Kedua adalah bahwa dari regulator sendiri izinnya bisa diperbesar nih, jumlah saham yang diperbolehkan itu bisa lebih banyak. Ibaratnya kolamnya diperluas. Kolamnya diperluas. Nah,
Gimana caranya kalau saya, mungkin pemirsa ingin menjadi investor di warren terstruktur yang diterbitkan Maybank Sekuritas, harus kemana, mempersiapkan apa, dan seperti apa mungkin persyaratannya? Sebenarnya simpel. Jadi warren terstruktur ini sebenarnya hampir sama dengan warren diterbitkan oleh perusahaannya sendiri. Ya. Bedanya adalah satu diterbitkan oleh perusahaannya, satu lagi diterbitkan oleh kita sebagai broker atau pialang. Ya. Nah, yang kedua itu adalah jangka temponya. Ya, yang di sana itu mungkin nanti jangka temponya bisa lebih panjang 2-3 tahun, di sini mungkin hanya 6, 9 sampai 12 bulan. Ya. Dan yang ketiga itu kalau di sana itu nanti dia diterbitkan oleh emiten itu bisa pada masa maturity itu kita boleh milih mau ditukar dengan saham apa enggak. Kalau yang di sini kita cuma settle perbedaan harganya saja. Jadi setelah dapat untungnya tinggal dibeliin sahamnya kalau atau dibeliin lagi warrannya yang baru. Ya kan? Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. Jadi untuk membeli warren ini sama dengan membeli saham. Tinggal buka account di Maybank Sekuritas ya. Atau buka account juga yang sudah ada di tempat lain juga sebenarnya bisa karena itu di traded di IDX. Jadi semua orang bisa beli lewat account yang manapun juga. Tapi kalau mau paling bagus ya lewat Maybank Sekuritas. Oke, ada batasan tidak kira-kira ini Pak? Kalau misalnya kita mau beli warren terstruktur, misalnya kan kalau saham ya seberapapun dana yang kamu punya ya mau silahkan saja dicemplungin begitu. Nah kalau warren terstruktur ada batasan rentang atau apapun begitu? Jumlah yang kita siapkan itu cukup besar. Oke. Jadi untuk kedepannya kami sudah menyiapkan dana itu untuk bisa sampai 60 triliun untuk 3 tahun ke depan. Untuk seluruh jumlah warren yang kita yang mungkin akan kita issue ya. Jadi sebenarnya di situ kalau kita lihat salah satu fungsi Maybank Sekuritas kan sebagai liquidity provider. Jadi kami itu akan memastikan ya sebagai liquidity provider kami akan memastikan bahwa ketika investor mau beli mereka bisa beli ada yang bisa dibeli. Ketika mereka mau jual, kita standby juga sebagai liquidity provider. Kalau tidak ada investor lain yang mau beli, kita akan jadi pembelinya. Strategi, kalau kita bicara mengenai kalau misalnya oke lah perusahaan IPO adalah ekspansi bisnis. Nah kalau bicara mengenai penerbitan investasi warren ataupun warren terstruktur seperti saat ini, apa yang perlu dicermati sih pada saat kita ingin menerbitkan begitu? Maksudnya apakah parameter-parameter yang perlu dicermati selain berbasiskan kepada IDX 30 tadi? Jadi sebenarnya bagi kami sebagai penerbit, yang paling utama itu sebenarnya kita coba melihat mana sih nanti saham yang akan diminati, mana sih saham yang sebenarnya akan bergerak. Ya. Tapi kan ini adalah sebuah tebakan yang tidak ada orang yang tahu ya kan karena kita bicara ke depannya ya. Karena itu kita mencoba kalau kita lihat 8 warren terstruktur yang kita terbitkan sekarang ini itu mencakup ada sektor financial, ada manufacturing, ada telekom, ada juga komoditas dan juga ada utilities. Oke. Ya. Jadi kita coba untuk biar sektor yang manapun yang nanti akan menjadi populer, investor itu punya pilihan untuk membeli warren di sektor tersebut. Oke, itu dia. Berarti tetap adalah underlying yang tetap dianalisis begitu yang nanti ini menjadi satu jaminan bisa dikatakan begitu bagi para investor ya pada saat mereka menanamkan dana mereka atau membeli warren struktur dari Maybank Sekuritas tadi. Bukan menjadi jaminan bahwa sahamnya akan naik atau bagaimana, tapi bahwa kalau jaminan bahwa kita coba memfasilitasi bahwa kalau mereka menyukai suatu sektor tertentu dan mereka mau return yang lebih tinggi dengan membeli warrennya sudah kita sediakan. Itu dia. Dan tentu tadi sudah melewati analisis yang cukup mendalam juga begitu ya Pak Willy ya. Baik, Pak Willy terima kasih banyak dan semoga bisa terserap juga oleh market terkait dengan 8 warren terstruktur yang sudah diterbitkan oleh Maybank Sekuritas. Begitu, terima kasih banyak dan sukses untuk Anda Pak Willy. Saya akan akhiri dulu perbincangan kita untuk hari ini. Terima kasih Pak Pras, terima kasih. Baik pemirsa, demikian perbincangan saya bersama dengan Bapak Williantoi, Presiden Direktur Maybank Sekuritas, dan tetaplah bersama kami saksikan terus IDX Channel. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih banyak. Thank you. Sukses Pak.